Oke, halo sobat pendengar, terima kasih Anda masih bersama saya Fetty di Vkom UJ Radio Hit Station. Sesuai yang sudah saya singgung tadi, bahwa akan ada topik yang beda dari sebelumnya nih, yaitu dari lapangan ke ruang kelas, menjaga prestasi di tengah kesibukan. Dan untuk memperbincangkan hal tersebut, sudah hadir narasumber kita yaitu Farel Adrik Laowo, selaku mahasiswa berprestasi dari Universitas Gunadarma. Terima kasih sudah hadir, salam kenal, biasa dipanggil siapa kalau boleh tahu? Oh, kalau saya biasa dipanggilnya Aldrik sih. Baik, Aldrik, kita akan ngobrol nih mengenai menjaga prestasi di tengah kesibukan. Tapi sebelum dibombardir oleh pertanyaan saya, izinkan saya membacakan biodata dari Aldrik agar saya bisa lebih mengenal terlebih dahulu sebelum kita ke topik utama. Nama lengkap Farel Aldrik Laowo merupakan mahasiswa semester 4 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Gunadarma, betul? Betul, Kak. Kemudian Farel Adrik Laowo ini selama menjadi mahasiswa di Universitas Gunadarma sudah mencetak juara-juara di bidang olahraga khususnya di futsal. Pernah meraih 3 kali juara satu di turnamen Trofeo dan Medical di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2025. Serta di IPB Cup Institut Pertanian Bogor di tahun 2025 juga. Tidak hanya itu, Farel Adrik juga pernah meraih juara 2 pada turnamen Futsal Nation di tahun 2026. Serta pernah juga meraih juara 3 pada Live Majap di tahun 2025. Wah, banyak sekali ya juara-juara yang berhasil diraih oleh Aldrik. Saya jadi penasaran nih sama cerita di balik itu semua. Langsung aja kita ngobrol santai dengan narasumber kita. Apa kabar? Farel Aldrik. Halo, halo, baik-baik, Kak. Ya, senang rasanya karena bisa ngobrol-ngobrol santai bareng atlet futsal Gunadarma nggak sih bisa dibilang? Iya bisa dibilang sih gitu. Oke, jujur pas nyebutin prestasi-prestasi yang diraih sama Al ini, saya langsung mikir kalau semua itu pasti nggak datang begitu saja. Karena yang sering orang lihat itu hanya hasil akhirnya saja. Orang lain hanya tahu juara berapa, dapat piala berapa, dan foto-foto hasil kemenangannya saja. Tanpa kita sadari, ada hal yang nggak kelihatan. Tapi justru itulah poin plusnya, poin penting di setiap perjalanan karir Farel Adrik ini. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih, kalau boleh tahu sebenarnya gimana sih awal mula ketertarikan Anda terhadap futsal ini sendiri? Jadi kalau ditanya awal mula sih, Kak, awal mulanya sih dari kecil sih. Dari kecil udah sering, suka main bola, suka main futsal. Terus, pas SD, SMP, SMA itu selalu ikutnya eskul futsal. Jadi makanya emang dari hobi sih, makanya bisa sampai sekarang. Wah, berarti awalnya dari hobi aja ya? Iya. Setuju sih, karena itu sering banget terjadi. Kadang sesuatu yang awalnya cuma iseng atau buat ngisi waktu luang aja ternyata malah jadi hal yang paling kita tekuni. Tapi nggak semua orang bisa bertahan sampai akhirnya punya prestasi seperti yang Al raih sekarang. Nah, Al, kira-kira kapan nih momen yang bikin sadar kalau futsal ini bukan sekedar hobi lagi? Kalau itu sih sebenarnya dari SMA ya udah mulai-mulai, mikir kalau ini, bukan sekedar hobi aja, udah mulai sering turnamen. Nah yang paling, diseriusin sih pas masuk di universitas ya, itu baru lebih ditingkatin lagi, lebih diseriusin lagi. Oke, kayaknya banyak orang juga yang ngalamin hal yang sama ya. Kadang ada satu momen yang bikin kita sadar kalau ternyata kita benar-benar suka sama sesuatu. Dan sejak saat itu cara pandangnya jadi berubah, yang tadinya cuman senang-senang tapi jadi mulai menjadi target dan tujuan yang lebih jelas. Ngomong-ngomong soal perjalanan itu, pasti ada orang yang selalu ada di situ, selalu support. Siapa sih yang paling mendukung dalam perjalanan futsal sampai sekarang ini, Al? Kalau dibilang yang support sih, yang pasti yang terutama ya pasti keluarga sih. Dari orang tua selalu support, selalu dibiayain. Kalau misalkan lagi ada turnamen pasti selalu ditanyain, selalu disupport. Terus dari teman-teman juga,
Kalau misalkan, mereka ada waktu luang, mereka pasti, nonton pertandingan sama, pelatih dan teman-teman di, tim futsal sih. Itu yang paling bikin support. Wah, keren banget sih, setuju banget kalau dukungan dari orang-orang terdekat itu emang sangat penting. Kadang ketika kita lagi capek atau lagi kehilangan semangat, justru mereka yang paling bikin kita tetap jalan dan nggak menyerah. Dan yang pasti, setiap pencapaian yang Al raih hari ini juga nggak lepas dari dukungan mereka. Nah Al, selama perjalanan itu pasti nggak semua perjalanan mulus. Apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi waktu mulai serius menekani di bidang olahraga ini? Kalau tantangan sih lebih ke konsisten sih. Kalau misalkan udah, kalau sering-sering latihan kan pasti ada rasa capek, males. Nah itu yang bikin gak konsisten kan. Nah itu yang merupakan tantangan sih bagi saya kalau dalam menghadapi latihan-latihan gitu. Nah, setuju banget karena menurut saya yang sulit itu bukan memulai, tapi bertahan. Apalagi ketika jadwal mulai padat atau kondisi lagi capek, kadang justru di situ mental kita diuji. Kalau saat itu, apa yang bikin Al tetap semangat dan nggak berhenti di tengah jalan? Kalau yang bikin semangat sih, soalnya kan kalau mau masuk tim di eh, Universitas Gundar ini lumayan susah ya. Soalnya kan diseleksi juga. Nah, itu yang bikin saya selalu mikir kenapa jangan berhenti. Soalnya buat masuk aja udah sejauh itu dan bisa dibilang susah. Kenapa harus berhenti di tengah jalan gitu sih. Wah, menarik banget ya, Al. Karena kadang kita terlalu fokus sama target yang belum tercapai sampai lupa kalau sebenarnya kita itu udah berkembang sejauh mungkin dibanding sebelumnya. Dan menurut saya ya, itu penting banget karena proses sekecil apapun tetap layak diapresiasi. Nah, sobat hits, dari cerita Al yang tadi kita lihat kalau perjalanan menuju prestasi memang gak instan. Semuanya dimulai dari hal yang sederhana, dijalani dengan konsisten, lalu berkembang seiring berjalannya waktu. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian yang pasti bikin banyak sobat hits penasaran, yaitu soal berbagai prestasi yang berhasil diraih Aldrich bersama dengan timnya. Nah, Al, kalau dari semua turnamen yang pernah diikutin, turnamen mana yang paling berkesan nih buat Al sendiri? Paling berkesan sih eh, turnamen di Live Majap ya. Itu kan turnamen gede, mahasiswa-mahasiswa yang ada di Jawa Barat. Semuanya ngikutin turnamen ini. Jadi itu yang paling berkesan banget sih. Kita juga bisa dibilang masih pendatang dan udah bisa juara 3. Semoga tahun ini bisa lebih lagi sih, bisa juara 1. Sama yang paling berkesan di Futsal Nation. Itu juga turnamen gede juga bisa dibilang. Tapi kita udah masuk final tapi kalah. Jadi juara 2 itu menurut saya juga berkesan sih. Menarik juga ya, berarti bukan cuma soal juaranya aja, tapi juga soal proses dan pengalaman yang didapat selama perjalanan itu. Iya, betul. Dan itu justru paling berharga karena piala mungkin bisa disimpan di lemari, tapi pengalaman dan perjalanan yang didapat bakal terus dibawa kemana-mana. Nah, Al, sebelum mengikuti sebuah turnamen itu biasanya ada persiapan tim. Nah, seperti apa sih persiapannya itu? Persiapannya yang pasti kita latihan sih. Latihan kita dalam seminggu itu bisa 2 sampai 3 kali. Tapi kalau misalkan sesuai jadwal kita latihan tuh 2 kali dalam seminggu, hari Senin dan hari Rabu. Biasanya kalau yang ketiganya itu kita buat sparring, sparring sama tim-tim lain gitu. Gitu sih. Oke, nah kalau yang sering nggak kelihatan sama orang-orang itu mungkin cuma lihat pertandingannya aja, tapi di balik itu ternyata ada latihannya, evaluasi dan persiapan yang panjang. Makanya ketika akhirnya berhasil menang, rasanya pasti jauh lebih berarti ya Al. Kalau menurut Al sendiri nih, apa hal yang bikin konsisten meraih hasil yang baik di berbagai kompetensi? Yang bikin konsisten sih sebenarnya sering-sering latihan, sering-sering
ngobrol sama teman setim, bonding, itu biar chemistry-nya dapet dan itu makin bisa konsisten buat kita memenangkan pertandingan, gitu sih, Kak. Iya, sepakat sih. Karena sehebat apapun kemampuan individu seseorang, kalau nggak ada kerja sama, pasti bakal sulit juga mencapai hasil yang maksimal. Nah, itu juga salah satu pelajaran yang bisa diterapkan bukan cuma di olahraga, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Nah, Al, kalau kita tadi nih udah ngobrol soal perjalanan awal futsal sampai berbagai prestasi yang berhasil diraih. Sekarang saya penasaran nih soal hal yang mungkin nggak banyak orang lihat, tapi jujur aja yang sering kelihatan itu kan hasil akhirnya. Orang itu lihatnya dari juara, dari piala, atau juga dari foto kemenangannya. Tapi jarang juga kelihatan itu proses di balik semua itu. Padahal sebenarnya prosesnya itu jauh lebih menarik buat dibahas. Nah, sebenarnya seperti apa sih rutinitas latihan itu yang dilakukan setiap berapa kali nih? 1 kali seminggu kah atau berapa? Kalau kita latihannya 2 kali seminggu, itu kita latihan di hari Senin sama hari Rabu di jam 5 sore sampai jam 8 malam. Dan itu biasa kita rutin tuh dalam seminggu kita latihan 2 kali. Kalau misalkan ada latihan tambahan itu buat sparring-sparring antar tim aja sih gitu, Kak. Wah, lumayan banget ya. Kalau didengar sih sekilas mungkin kedengarannya biasa aja, tapi kalau dijalani terus-menerus selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun itu pasti nggak gampang. Karena pasti ada hari-hari di mana badan capek, tugas kuliah numpuk, atau mungkin lagi pengen istirahat aja. Nah, ngomong-ngomong soal itu, pernah nggak sih ada momen ketika lagi capek banget nih, atau bahkan lagi kehilangan motivasi? Pastinya ada sih, kalau kita kan latihan pasti ada rasa jenuhnya, ada rasa capeknya, itu yang bikin males buat latihan lagi. Pasti setiap orang yang olahraga pasti bakal ngerasain seperti itu sih, apalagi kan dibarengin sama kuliah yang harus bisa me-manage waktu, itu pasti bakal susah sih. Oke, it's okay. Setidaknya udah berusaha semaksimal mungkin. Udah latihan, udah ngeluarin tenaga, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Dan biasanya justru di situ mental seseorang benar-benar diuji. Nah, kalau saat mengalami hal seperti itu nih Al, apa yang biasanya bikin semangat nih bangkit lagi? Yang bikin semangat, teman-teman di tim sih. Teman-teman di tim tuh misalkan kalau ada yang nggak latihan, pasti mereka selalu ngajak-ngajakin, di chat, "Ini kenapa lu nggak bisa datang? Oh gini gini gini," gitu. Wah, keren banget sih ya Sobat Hits. Karena nggak semua orang bisa melihat kegagalan dari berbagai pelajaran. Kadang ketika gagal sedikit aja langsung pengen berhenti. Padahal justru dari situ kita bisa belajar banyak hal. Nah, selain kemampuan teknik, menurut Al sendiri nih, sebagai atlet futsalnya Gunadarma, kualitas apa yang paling penting dimiliki oleh seorang atlet? Yang paling penting sih mental sih. Kita harus punya mental dulu dalam menghadapi setiap pertandingan. Kalau misalkan mental kita udah down duluan, walaupun teknik kita sebagus apapun, pasti kita gak bakal sanggup, gak bakal bisa buat menghadapinya. Jadi menurut saya yang paling penting tuh mental dulu sih. Setuju banget Al, karena bakat itu penting, tapi kalau nggak dibarengin sama mental tuh biasanya juga susah bertahan dalam jangka panjang. Disiplin itu bukan cuma soal olahraga, di perkuliahan, organisasi, bahkan di kehidupan sehari-hari juga begitu. Nah, ngomong-ngomong soal kuliah nih Al, jadi penasaran nih. Karena selain jadi atlet futsal, pasti punya tanggung jawab juga sebagai mahasiswa. Dan kita tahu sendiri dari kehidupan mahasiswa itu kan kadang cukup sibuk, ada kelas, tugas, presentasi, belum lagi kalau ada kegiatan yang lainnya. Gimana sih cara membagi waktu antara kuliah dan futsal? Kalau bagi waktu sebenarnya udah dijadwalin sih, udah bikin notes sendiri buat pembagian waktunya. Misalkan di hari Senin kuliah sampai jam berapa, terus nanti latihan sorenya jam berapa. Itu
harus udah bisa manage waktu sih. Kalau enggak pasti bakal keteteran, kelewatan gitu sih, Kak. Nah, ini nih yang menarik Sobat Hits, karena banyak orang yang berpikir kalau berprestasi itu hanya soal kemampuan. Padahal seringkali yang lebih penting itu justru bagaimana kita mengatur waktu. Karena semua orang kan sama-sama punya 24 jam dalam sehari. Tinggal bagaimana cara kita memanfaatkannya. Pernah nggak sih Al, ada momen ketika jadwal kuliah dan pertandingan itu bentrok? Pernah pernah, itu pernah. Jadi waktu itu, ada satu matkul atau 2 matkul, itu saya izin. Jadi nggak ikutin perkuliahan, izin buat, ikut di timnas futsal Gunadarma. Wah, kalau udah begitu pasti lumayan bikin pusing ya. Iya, bener banget. Karena dua-duanya sama-sama penting nih. Di satu sisi ada tanggung jawab sebagai mahasiswa, di satu sisi ada tanggung jawab sebagai atlet dan anggota tim. Biasanya gimana nih cara mengatasi hal tersebut, Al? Kalau lagi bentrok tuh cara mengatasinya gimana? Kalau ngatasinnya sih, lebih ke apa ya, mentingin prioritas sih. Terkadang kalau misalkan emang, ada jadwal yang lebih penting di perkuliahan, saya mendinginnya yang kuliah. Kalau misalkan emang, belum, nggak terlalu penting-penting banget, biasanya lebih prioritasin ke futsal. Nah, itu dia Sobat Hits, berarti kuncinya itu memang ada di persiapan ya. Iya. Karena kalau kita semua dikerjakan mepet nih, pasti bakal lebih berat. Kemampuan seperti itu yang jadi bekal penting buat kedepannya. Nah, Al, setelah semua pengalaman yang udah berhasil dijalanin sampai sekarang, apa pelajaran terbesar yang berhasil didapat dari dunia futsal ini? Kalau dari dunia futsal sih, lebih ke jangan nyerah sih. Soalnya kan waktu-waktu saya awal masuk tuh emang susah. Eee, saya kan masih maba dan masih harus berbaur sama cutting-cutting juga. Nah, itu yang bikin, saya nggak boleh nyerah. Soalnya kan buat berbaur juga kan nggak gampang ya di dalam suatu lingkungan. Makanya itu yang bikin, pelajaran buat saya tuh jangan menyerah, terus disiplin waktu, sama harus, konsisten dan rajin sih, itu menurut saya, Kak. Wah, setuju banget sih. Itu pelajaran yang gak cuma berlaku di lapangan futsal aja ya, Iya. Al. Tapi juga berlaku di kehidupan sehari-hari nih Sobat Hits. Karena apa? Yang kita jalani itu pasti butuh proses, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar. Nah, terakhir nih Al, kalau ada Sobat Hits yang sekarang lagi berusaha mengejar mimpi atau prestasi mereka masing-masing, tapi masih ragu buat mulai, pesan apa yang pengen disampaikan ke Sobat Hits nih? Buat teman-teman yang baru mau mulai, jangan jangan malu, jangan takut buat mulai, sesuatu apa yang kalian impikan, apa yang kalian mau. Ya buat teman-teman, ya tetap berusaha untuk mengejar mimpi kalian, tetap berusaha untuk mengejar apa yang kalian mau dan jangan pernah sekalipun, kepikiran untuk menyerah, gitu sih, Kak. Nah, itu dia Sobat Hits. Kadang yang paling sulit itu memang langkah pertama. Padahal kalau nggak dimulai, kita nggak akan pernah tahu sejauh apa kemampuan kita. Dan satu pertanyaan lagi nih Al, terakhir. Apa target atau harapan yang ingin dicapai ke depannya? Kalau buat kedepannya, yang pasti tahun ini sih, bisa juara lagi buat tim Gundar, kita bisa juara lagi di, turnamen-turnamen gede. Kita kita sih berusaha sih, kita maunya ya juara lagi, juara satu, gitu sih, Kak. Amin. Semoga semua target dan harapan itu bisa tercapai ya, Al. Ya. Dan semoga kedepannya makin banyak prestasi yang bisa diraih lagi. Sobat Hits, seru banget nih obrolan kita hari ini. Dari cerita Aldrik, kita jadi belajar kalau prestasi itu nggak datang begitu aja. Ada yang latihan harus dijalani, ada tantangan yang harus dihadapi, ada rasa capek yang harus dilawan.
Dan ada juga proses panjang yang harus dilewati nih Sobat Hits. Tapi ada satu hal yang paling penting, semua itu dimulai dari kemauan untuk terus mencoba dan terus berkembang. Terima kasih banyak buat Aldrik yang sudah Iya. meluangkan waktunya baik berbagi cerita bersama kita hari ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk Sobat Hits udah nemenin kita dari awal sampai akhir. Saya Fetty Bella pamit undur diri sampai ketemu lagi di Vkom UJ Radio Hits Station. Pastinya dengan cerita dan inspirasi menarik lainnya. Tetap semangat, terus berkembang dan jangan takut mengejar mimpi. Sampai jumpa lagi di program-program selanjutnya.